Yuk, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Di video kali ini, saya akan membahas masalah berita yang lagi viral di jagat perjepangan ini ya. Tentang masalah Gino Jisusei dihapuskan. Kita akan bahas di video kali ini, tapi setelah yang satu ini. Nah, pada tanggal 10 April kemarin itu banyak beredar banget ya berita-berita di TV Jepang, kemudian di YouTube, di TikTok, banyak yang membicarakan hal itu tentang Gino Jisusei dihapuskan atau digantikan. Nah, yang perlu kalian ketahui dulu bahwa Gino Jisusei itu atau pemagang itu di sini itu banyak banget ya minusnya. Ada plus minusnya tapi kebanyakan minusnya. Yang mana minusnya itu masalah gaji ya. Gajinya itu terlalu rendah dibanding dengan orang Jepang asli. Kemudian dalam masa kontrak 3 tahun si pemagang itu nggak boleh sama sekali pindah kerjaan. Di samping itu juga banyak sekali pemagang-pemagang di sini itu mengalami kekerasan ya. Jadi alangkah baiknya Gino Jisusei itu dihapuskan. Untuk keputusan ini ada yang pro dan kontra ya. Jelas pasti ada pro dan kontranya. Nah, ini 5 poin pentingnya ya yang harus kalian pahami. Yang pertama, penghapusan program pemagangan dan diganti dengan program pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, bidang dan jenis kerja baru disesuaikan dengan bidang dan jenis kerja TG, guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program TG. Ketiga, memberikan kelonggaran peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama. 4. Peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat dan mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tupoksinya dengan benar. Yang kelima, pemenuhan mekanisme penguasaan kemampuan bahasa dan skill peserta. Nah, itu 5 poin yang wajib kalian ketahui dulu ya. Yang pertama ya, kita bahas yang pertama. Penghapusan program pemagangan dan digantikan dengan program pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita sedikit simpulkan ya, kita andai-andai dengan pemikiran kita sendiri ya. Ini pendapat saya sendiri, jangan ditelan bulat-bulat, ditelan mentah-mentah ya. Jadi kalian cari lagi informasi yang lain juga. Nah, misalkan Gino Jisusei itu digantikan namanya doang ya. Kita taruhlah misalkan Gino Katsudo. Oke. Mungkin belum familiar ya, kalian belum banyak yang tahu tentang Gino Katsudo. Nah, melihat 5 poin yang tadi, bahwa jadi ini tuh supaya melonggarkan peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis pekerjaan yang sama. Nah, misalkan kita taruh ya yang namanya tadi Gino Katsudo, Takutei Katsudo. Nah, kita taruh kontraknya 2 tahun. Maksud di sini ya. Kemudian kita bisa pindah-pindah, misalkan habis 1 tahun kerjaan karena gak enak, misalkan pindah. Itu yang membuat keputusan pemagang itu Gino Jisusei itu dihapuskan. Karena dalam sistem pemagangan itu misalkan kita kontrak 3 tahun ya harus tetap
di situ terus kerjanya sesuai kontrak kerja. Dan untuk masalah berita yang sekarang itu boomingnya itu digantikan ya. Jadi kemungkinan itu masalah yang kerja di sini misalkan udah dihapus Gino Jisusai, diganti namanya semisal Gino Katsudo. Kita ambil aja yang gampang. Nah, jadi kita itu bisa pindah kerjaan ya, sama seperti halnya Tokutei Gino. Jadi jangan sampai mentalnya down ya, karena gara-gara ada berita seperti ini untuk pemagang dihapuskan dan semacamnya ya. Terutama ya untuk LPK yang ada di Indonesia itu sesuai poin yang keempat tadi ya. Peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat ya. Jadi si LPK itu lebih ketat lagi memberikan pekerja itu supaya lebih pintar-pintar lagi. Bahasanya lebih, levelnya lebih tinggi lagi. Misalkan udah N4, udah bisa benar-benar bahasa sehari-hari di sini ya. Enggak kayak pemagang ya. Untuk pemagang mungkin ada LPK yang memberangkatkan hanya saja lulus bab 25 ya. Mungkin ada saja yang seperti itu. Jadi untuk sekarang ada ini LPK itu lebih ekstra lagi ya. Gimana caranya supaya si pemagang itu pintar-pintar bahasanya dan skillnya bisa diasah gitu. Jadi buat kalian yang masih di Indonesia ya, tetap semangat saja, jangan kendor, belajarnya jangan loyo, tetap semangat karena masih banyak jalan ya menuju ke Jepang ini. Semangat aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.